Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Shalom, saya sungguh berbahagia pada sore hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama, terutama di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mendamaikan, membahagiakan, memberikan kepada kita sekalian ketenangan yang luar biasa. Mari kita mulai firman Tuhan ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema pada hari ini adalah ajar kami Tuhan. Pada new normal ini kita semua belajar. Karena yang biasanya normal harus diperbaharui. Saudara dan saya, kita harus hidup di dalam pembaharuan. Menurut firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita punya kebiasaan-kebiasaan lama yang perlu kita perbaiki, dan hanya di dalam Kristus kita bisa perbaiki. Karena kalau enggak, dia kembali lagi. Pada masa new normal ini, kita tahu yang dianjurkan pemerintah adalah pakai masker, cuci tangan, dan ada distance satu sama lain, 1 meter, 2 meter. Nah, saya ambil arti rohaninya saja. Masker kalau normal adalah supaya kita jangan jangkitkan orang lain. Kita tidak membahayakan orang lain dan juga tidak membahayakan diri sendiri karena ada droplet. Nah, kalau untuk saya, untuk arti rohaninya adalah kita harus tutup. Bagian ini adalah hati-hati dengan bahasamu, dengan tutur bahasamu, karena kita bisa membahayakan orang lain, tapi juga membahayakan diri kita sendiri. Jadi sungguh luar biasa Tuhan. Dia mau kita hidup sehat, kita hidup damai, kita hidup kuat, tapi kita juga hidup satu sama lain, kita memberkati. Kemudian dikatakan kita harus cuci tangan. Itu baik, itu cuci tangan. Supaya apa yang kita pegang, kalau kita pegang sesuatu yang ada kuman atau ada virus dan kita makan, nanti membahayakan diri kita sendiri. Jadi makanya dianjurkan untuk cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, atau membersihkan dengan sanitizer. Nah, tapi untuk arti rohani saya tangkap adalah biar apa yang kita buat dengan tangan kita, karya-karya yang kita buat dengan tangan kita adalah karya yang kudus, mengharumkan nama Tuhan. Apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, dalam pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, biarlah yang kita persembahkan adalah yang kudus. Dan Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus, sehingga kita mampu mempersembahkan karya yang kudus. Yang tadinya mungkin kita suka berbohong, kalau kita sudah hidup baru dalam roh, kita belajar untuk tidak berbohong. Kalau tadinya mungkin kita suka menyogok, tapi di dalam Tuhan diberikan Roh Kudus kepada kita, dan dia mampukan kita untuk tidak menyogok dan sebagainya. Biar karya kita kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Bayangkan, tadi sudah dikatakan bahwa dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang firman Tuhan menegaskan kepada kita, wah, kita diberi hati yang baru. Dan roh yang baru
diberikan di dalam batin kita. Dahsyat Tuhan, Dia memperbaharui seluruh keberadaan saudara dan saya. Betapa baiknya Tuhan. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama, perbuatan-perbuatan yang lama yang kita lakukan, Tuhan perbaharui terus-menerus sampai kita sempurna. Puji Tuhan. Saya ingat satu waktu kami pergi ke Ende. Dan di Ende itu ada pantai. Dan di pantai itu batunya hijau. Dan batu ini diekspor ke Jepang. Batu hijau ini ada tebing, kemudian batu itu jatuh dari tebing. Karena ombak yang keras menerpa tebing itu sehingga batu-batu kecil itu jatuh. Ketika dia baru jatuh, tajamnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ada ombak yang menghantam, membawa batu-batu yang tajam ini masuk ke laut. Ada pasir, ada ombak. Dia menghantar ke laut dan akhirnya batu-batu ini menjadi bulat dan mahal dijualnya, diekspor ke Jepang. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bagi kita sekalian, Tuhan berikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, biar semua yang tajam-tajam di dalam hidup kita dijadi bagus, dijadi mulus, dan saudara dan saya menjadi ciptaan baru. Biarlah pada new normal ini orang bisa lihat bahwa kita jadi baru, jadi sungguh-sungguh baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan perbaharui kita. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Munyalah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap
hidupku.